TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi klaster kedua RS, RHS, TT, RRT. Nah, inilah dari klaster kedua. Klaster kedua. Klaster kedua Ayo. Silakan Pak Roy. Cek. Gimana sih? Ya kemute. Op, situ aja bang, situ aja bang. Situ bang. Udah bang, boleh lewat ya. Mana ini? Bang. ya. Oke, udah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir di sini adalah utamanya untuk bersedia dan support atas kasus yang dilaporkan oleh Dr. Bonatua dengan Pak Michael Sinaga dengan kuasa hukum yaitu Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi inti saya hadir di sini adalah itu. Kenapa saya menemui teman-teman di luar? Ya, untuk sebaiknya supaya tidak mengganggu. Jadi tadi laporan atau informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Bonatua, juga ada Pak Janes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu dan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diinformasikan. Tugas saya nantinya adalah saya karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat ke beberapa pihak ya oleh Pak Dr. Bonatua selaku prinsipal ya, Komisi Informasi dan pihak-pihak yang lain, yaitu saya akan memberikan analisis nantinya tentang apa yang terjadi dan utamanya adalah dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Kearsipan ya nomor 27. Jadi artinya apa? Saya memang kebetulan dulu selaku salah satu tim yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dulu dan saya juga sempat mengajar tentang kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menyatakan bersedia untuk mensupport kasus ini dan itu yang guna saya untuk hadir di sini di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini karena sebentar lagi kita tentu akan sebagian dari kita akan menjalankan ibadah Jumat ya gitu. Itu saya kira. Pak, terkait penetapan tersangka. Nah, jadi itu yang penting dulu jangan dihilangkan ya statement yang pertama tadi ya. Karena itu penting ya Pak Bonatua. Ntar Pak Bonatua aja beritanya hilang ya. Nah, oke. Ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak
itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear banget. Hukum selanjutnya mungkin langkah hukumnya tunggu, atau tunggu semuanya, ya, tunggu semuanya. Apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri, kita akan ikuti semua nasihat, maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu ya, teman-teman. Waktu kita apa? Enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi, tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar. Teman-teman yang lain ya, Bang Resmon Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas laporannya Pak Munadwa. Selamat atas. Gua tahu nih. Di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Rastama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua
ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, mungkin silakan dari rekan-rekan media, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Izin Pak Kapolda, Pak Kapolda, Pak Dir, Pak Kasubdit, saya Adi Anugrahari dari liputan6.com. Ada dua yang ingin saya tanyakan, pertanyaan ringan saja. Yang pertama,
bagaimana Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini diusut sampai ke tahap pengadilan. Yang kedua, yang kita tahu bahwa jarak antara pengumuman yang dilakukan oleh Barreskrim Polri dengan yang disidik oleh Polda Metro Jaya itu kan ada kaitannya gitu loh. Pada saat Barreskrim Polri mengumumkan bahwa tidak ada unsur pidana di dalam laporan ada aliansi masyarakat itu, apa yang membuat kasus ini terbilang lama dalam proses penyidikan? Apakah itu kaitannya dengan unsur pasal yang disangkakan oleh Polda Metro Jaya terhadap para terlapor atau seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adia dari liputan6.com. Perlu kami sampaikan yang pertama itu bagaimana Polda Metro Jaya bisa mengusut ya sampai pengadilan. Yang jelas kita melakukan tahapan-tahapan. Ya, di sini tahapan untuk kepolisian adalah tahapan penyidikan. Nah, nanti kami akan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk masuk ke tahap ke penuntutan. Ya, dan juga nanti dari pengadilan juga untuk keputusan seperti apa nanti akan masuk ke persidangan seperti itu. Ya. Jadi masing-masing instansi kita punya kewenangan masing-masing ya. Kalau tugas kita adalah sampai ke penyidikan seperti itu, Mas ya. Dan yang kedua, kenapa untuk Barreskrim dengan dalam penyidikan ini dan Polda Metro agak lama? Terus terang aja banyak sekali item ya barang bukti digital forensik yang diperlukan oleh kita. Pemeriksaan itu tidak cepat, ya pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah untuk itu, karena pemeriksaan dari hasil digital forensik dari lapor, ya laporan forensik dan digital forensik itu baru selesai dalam waktu minggu kemarin, nah, sehingga kita bisa menetapkan sesuai dari apa yang menjadi hasil pemeriksaan dari laporan forensik tersebut, menetapkan untuk proses berlanjut. Demikian. Nanti silakan mungkin kalau untuk teknis lagi Pak Dirkrim bisa menyampaikan. Silakan Mas siapa? Mohon izin Pak dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Dari YouTuber Nusantara, nama saya Bill. Meminta klarifikasi Pak, kan kemarin kalau nggak salah yang terlapor itu ada 12 orang. Kemudian sekarang yang tersangka cuma 8 orang. Boleh dapat informasi terkait itu? Yang kedua, bagaimana Polda Metro Jaya menjamin bahwa proses pentersangkaan ini tidak akan mengalami jalan buntu alias akan sampai ke pengadilan, mengingat tidak sedikit juga kasus yang sudah tersangka tapi SP3. Saya pikir demikian. Ya mungkin silakan Pak Dirkrim bisa menambahkan. Terima kasih Jenderal, mohon izin Pak Bill. Kami sampaikan tadi dipertanyakan mengenai 12 yang awal dilaporkan. Dalam proses penyidikan ini tentunya kami berdasarkan pada fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan secara saintifik. Saat ini kami menetapkan 8 orang menjadi tersangka yang diduga melakukan satu perbuatan pidana. Namun demikian proses penyidikan ini terus berlangsung dan kami terus melakukan pendalaman. Kemudian berkaitan dengan bagaimana selanjutnya proses penyidikan ini berjalan, tentunya kami juga sebagai sebuah kesatuan bersama-sama dengan jaksa penuntut umum dalam criminal justice system, kami terus melakukan koordinasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini, ya tentunya dalam hal penuntut. Jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member.